Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalkulus 2 ya, kita sudah masuk ke pertemuan 12. Di pertemuan 12 ini kita akan bahas terkait delta Ingga. Delta Ingga ini nanti ada 2 kali bahasan. Ini bagian pertama. Kita bahas dulu terkait barisan. Barisan di sini kalau di konteksnya secara matematis yaitu adalah suatu kumpulan bilangan atau bentuk aljabar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suku-suku yang dipisahkan dengan tanda koma dan memiliki suatu pola tertentu. Nah, yang dari kalimat pengertian yang tadi itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya, 1, U2 dan seterusnya sampai biasanya U ke N. Nah, di sini secara berurutan seperti ini biasanya harus berurutan ya, karena ya disebut juga barisan jadi harus runtut U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan suku-suku itu ini suku pertama yaitu U1 biasanya disimpulkan U1 jadi memiliki indeks 1 di sini, kemudian U2 berarti suku kedua artinya dengan indeks angka 2 di sini dan seterusnya seperti itu. Ini keterangannya kalau lebih sama dengan yang saya jelaskan barusan. Dari U1 artinya suku ke-1 atau suku pertama. Nah, ini contoh dari satu barisan ya. Yang pertama, barisan bilangan ganjil. Misalkan kita tahu barisan bilangan ganjil itu dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan ini merupakan contoh satu barisan bilangan ganjil. Nah, keterangan untuk suku ke-1 atau suku pertama itu bilangan 1 ya. Itu berarti U1 sama dengan 1. Kemudian suku kedua ya, adalah bilangan berapa? Bilangan 3. Di sini U2 sama dengan 3. Kemudian suku ketiga mana itu 5 ya di sini. Maka U3 nya sama dengan 5 dan seterusnya. Kalau suku keempat berarti 7. Kemudian untuk barisan bilangan genap, contohnya ya angka-angka genap ya, mulai dari yang kedua, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian untuk contoh barisan sebarang ya, dengan dengan nama sebarang berarti ya barisannya tidak beraturan ya, kalau tidak berurutan seperti ini. Contohnya 1, 5, 3, minus 2, 5, 7. Ini hanya contoh, bisa dengan bentuk yang lain. Nah, di sini barisan itu terbagi jadi 2. Pertama barisan aritmetika yang biasanya diidentikan dengan simbol B itu beda atau selisih biasanya. Kemudian yang untuk yang kedua yaitu barisan geometri. Yang barisan geometri ini biasanya diidentikan dengan adanya rasio. Rasio itu kan perbandingan ya, pembagian antara suku setelah dengan suku yang sebelum seperti itu. Kalau yang beda ini biasanya selisih antara selisih antara suku setelah dan suku yang sebelumnya. Kemudian baris aritmatika. Ada yang menyebut barisan aritmetika, ada barisan aritmetika. Nah, untuk barisan aritmetika ini merupakan suatu barisan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Kemudian nilai selisih yang sama itu nanti dinamakan sebagai beda. Nah, disimpulkan dengan huruf B. Nah, misalkan barisannya sini ya, 1, 2 dan seterusnya.
Kemudian cara menghitung bedanya atau B-nya itu seperti apa? Cukup mudah, yaitu B-nya sama dengan U3 min U2, U2 min U1, atau U4 minus U3, dan seterusnya. Atau dalam bentuk secara umum, yaitu UN minus UN min 1. Jadi ini indeks yang ke N, ini indeks yang ke N min 1. Artinya suku yang ke N dikurangi dengan suku yang ke N min 1. Artinya dikurangi dengan suku ke sebelumnya, urutan sebelumnya. Kemudian ada pun rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah kurung buka N min 1 dikali B. Ini artinya yang di dalam kurung ini harus diselesaikan dulu sebelum dikalikan dengan B. Nah, A-nya ini tadi apa? A-nya itu adalah suku pertamanya, yaitu atau bisa disebut U1 atau suku pertama. Kemudian B-nya adalah bedanya atau selisihnya. Kemudian UN-nya itu adalah suku ke N. Nah, dari rumus suku ke N-nya dapat disusun satu barisan aritmetikanya. Misal suku ke N, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya. Maka kalau U1 sama dengan A ditambah 1 min 1 kali B sama dengan A. Ya A itu sendiri kan suku pertama. Karena memang U1 sama dengan A. Kemudian U2 terus suku kedua itu A ditambah kurung buka 2 min 1 dikali B sama dengan A plus B. Gitu. Kemudian U3 ini nanti hasilnya A plus 2B dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian dan seterusnya sehingga barisan aritmetikanya bisa disimpulkan suku pertamanya itu A, suku keduanya A plus B, suku ketiganya A plus 2B, suku keempatnya A plus 3B, dan seterusnya. Nah, contoh barisan aritmetika yang berikutnya. Nah, ini contoh contoh soalnya. Dari barisan berikut ini, manakah yang merupakan barisan aritmetika? Oke, nanti bisa dibacakan. Kemudian barisan dan deret. Barisan dengan deret ini memiliki keterkaitan. Tadi barisan sudah, sekarang deret. Deret dibentuk oleh jumlah dari suku-suku suatu barisan. Ini seperti ini antara deret dan barisan. Contohnya, contoh yang A, 1, 3, 5, 7 ini adalah barisan. Kemudian yang B, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya ini adalah satu deret. Apa perbedaannya? Di sini bisa kita lihat bahwa kalau barisan itu tidak dijumlahkan antara satu suku dengan suku yang lain. Kalau deret itu dijumlahkan antara suku yang pertama, suku yang kedua, dan seterusnya sampai suku ke terakhir. Nah, kemudian untuk suku-suku suatu deret sebagai berikut. U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 untuk suku ketiga, dan seterusnya. Kemudian UR itu adalah suku ke R, kemudian UR plus 1 itu suku ke R plus 1, dan seterusnya. Kemudian SN. SN itu apa? SN itu adalah jumlah dari N suku pertama. Misal S6 berarti suku suku dari N suku pertama. Apa? Suku dari 6 suku pertama kalau S6. Kemudian deret aritmetika dan deret geometri. Sekarang ada deret dan geometri. Apakah itu? Untuk deret aritmetika itu adalah jumlahan dari suku-suku pada barisan aritmetika.
Kemudian jumlahan yang dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga atau n suku pertama. Nah, simbol yang digunakan adalah Sn, nah, yang artinya jumlah n suku pertama. Rumus dari deret aritmatika, rumus umumnya seperti ini. Ini adalah simbol dari sigma jumlah n-nya mulai atau start dari 1 sampai dengan pesta enggak. Yang dimana rumusnya adalah yang dijumlahkan ya, sigma jumlahnya adalah A dengan indeks n ya, AN. Nah, ini kurang lebih sama dengan kalau diuraikan menjadi seperti ini. A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B dan seterusnya ditambah sampai ke suku terakhir. Nah, A ini adalah suku pertama, B-nya beda, suku N itu adalah bisa dicari dari A plus N min 1 kali B. Kemudian jumlah dari N suku pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambahkan N min 1 dikali B. Artinya yang di dalam kurung ini diselesaikan dulu, kemudian ya N min 1 ini diselesaikan dulu, baru nanti dikalikan dengan B, baru nanti dijumlahkan dengan 2A, baru setelah itu dikalikan dengan N, terus dibagi dengan 2 ini. Kemudian misalkan S1 itu sama dengan U1 ya, berarti jumlah satu suku pertama kan. Kalau hanya satu S1 itu berarti kan hanya jumlah untuk satu suku pertama. Ya, kalau suku pertama dijumlahkan ya dengan suku itu sendiri hanya satu. Kemudian S2 berarti baru ada dijumlahkan dengan suku pertama dan suku kedua. Kemudian S3 sama dengan jumlah dari O1 dan U2 dengan U3. Ini disebut dengan jumlah 3 suku pertama. Kemudian yang S4 begitu juga ya, jumlah 4 suku pertama dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau dijumlahkan sukunya banyak sekali ya, maka kita akan menggunakan rumusnya biar lebih simpel. Nah, berikut rumus jumlah n suku pertama berdasarkan yang pertama diketahui suku pertama ya, dan suku terakhirnya. Maka bisa menggunakan pilihan rumus yang ini. Sn sama dengan n per 2 dikalikan suku pertama ditambahkan dengan suku ke n. Kemudian kondisi yang lain. Misal di soal diketahui suku pertamanya, ya. Kemudian diketahui selisihnya atau bedanya B. Maka bisa menggunakan rumus yang Sn yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambahkan N-1 dikalikan dengan selisihnya atau bedanya atau disebutkan B. Kemudian kondisi yang lain. Jika di soal diketahui banyak suku ya N suku dan suku tengahnya misal misalkan UT suku tengah, maka rumus suku tengahnya UT sama dengan U1 ditambah suku ke N dibagi 2. Suku ke N ini tidak harus suku terakhir ya, tapi bisa menggunakan suku yang ya biasanya kalau suku N suku terakhir tapi tidak selalu. Kemudian rumus jumlahnya. Nah, lalu rumus jumlahnya seperti apa? Nah, seperti ini. Sn jadi berubah lagi ya rumus Sn-nya karena kondisi yang ini tadi ya, kondisi yang ketiga. N per 2
dikali suku pertama ditambah suku N, atau sama dengan N dikali suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ke N per 2, atau sama dengan N dikali suku ke T, suku tengah. Sehingga Sn-nya sama dengan N kali suku tengah. Ini yang lebih simpel. Nah, ketika rumus Sn di atas ya memberikan hasil yang sama, tapi dengan kondisi yang berbeda sesuai dengan kondisi soalnya mana yang diketahui. Ini contoh soal, tentukan jumlah 11 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8. Ini penyelesaiannya dari barisan diperoleh ya. Suku pertamanya kan 2 di sini. Kemudian selisihnya berapa? Untuk B-nya berapa? Itu 4 minus 2. Terus ditanyakan kan jumlah 11 suku pertama, maka S11. S11 sama dengan kan rumusnya ini ya, Sn sama dengan, jadi rumus Sn-nya menggunakan ini ya, karena tipe kedua ya tadi, yang sini dari soal diketahui beda atau selisihnya. Nah di sini N-nya adalah 11 ya, per 2 dikali 2 kali A-nya suku pertamanya ada 2, ditambah kurung buka N-nya adalah 11 ya, dikurangi 1 dikali ya kurung tutup ini dikali dengan bedanya berapa? 2. Dioperasikan kemudian hasilnya ketemu 132. Itu adalah S11-nya. Selanjutnya barisan geometri. Barisan geometri ini merupakan suatu barisan yang memiliki perbandingan yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Perbandingan, dari kata perbandingan berarti dibagi antara suku yang ke N dengan suku yang ke N-1. Nah, nilai perbandingan yang sama itu dinamakan sebagai rasio yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Misal, barisannya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian cara menghitung rasionya atau R-nya itu yaitu R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Jadi suku ke N dibagi suku N min 1. Adapun rumus suku ke N-nya adalah N sama dengan A suku pertama ya dikalikan dengan rasio per pangkat N min 1. Ini adalah rumus suku ke N. Nah, dengan A sama dengan suku pertamanya yaitu U1, R-nya adalah rasionya, UN-nya adalah suku ke N. Dari rumus suku ke N yang di atas itu ya dapat disusun satu barisan geometri. U1 sama dengan A kali R pangkat 1 min 1, maka A pangkat R sama A kali R pangkat 0, R pangkat 0 suatu bilangan, kalau A pangkat 0 adalah 1, maka A kali 1 nah itu sendiri. Kemudian suku kedua sama dengan A kali R min 2, R pangkat 2 min 1 sama dengan A kali R pangkat 1 sama dengan AR. U3 nah ini diselesaikan maka menjadi AR 2 sama AR pangkat 2. U4-nya adalah
R pangkat 3 dan seterusnya. Nah, maka barisan geometrinya adalah AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. Contoh dari barisan berikut ini, manakah yang merupakan barisan geometri? Nah, ini nanti silahkan dicek mana yang memiliki perbandingan yang sama ya antara suku N dengan suku yang N1 ya. Jika perbandingan yang sama antara hasil yang sama, maka itu geometri, barisan geometri. Kemudian dari geometri tadi sebelumnya barisan geometri ya, sekarang dari geometri. Dari geometri ini adalah jumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Jumlahan yang dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga dengan n suku pertama. Simbol yang digunakan adalah Sn yang artinya jumlah n suku pertama. Nah, misalkan S1 sama dengan U1, S2-nya sama dengan U1 plus U2, S3-nya sama dengan U1 plus U2 plus U3, S4-nya sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau dijumlahkan semuanya? Yang banyak sekali, maka kita akan menggunakan rumusnya secara langsung seperti ini. Berikut rumus jumlah n suku pertama dari geometrik. Jumlah n suku pertama yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini adalah suku pertama, R-nya adalah rasio, N-nya adalah suku, indeks dari sukunya. Untuk di sini rumus yang ini maksudnya rumus yang ini untuk kondisi ketika rasionya bernilai antara min 1 dengan 1. Ya, contohnya misalkan rasionya min 0,2 atau setengah, itu masuk ke dalam kriteria menggunakan rumus yang pertama. Kemudian untuk yang kondisi yang kedua, jika R-nya, rasionya itu nilainya kurang dari min 1 atau lebih besar dari 1, maka rumusnya berganti seperti ini. Itu Sn sama dengan A itu suku pertama dikalikan 1 minus R anggap N per atau dibagi 1 minus R. Perbedaannya di sini. Yang ini R minus 1, yang ini 1 minus R. Nah, kenapa yang ini 1 minus R? Karena R-nya kan di sini kondisinya seperti ini. R-nya lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1. Nah, contohnya untuk kapan menggunakan ini ya, berarti misalkan rasionya itu nilainya minus 2 atau rasionya 3 gitu, menggunakan rumus ini. Nah, sebenarnya kedua rumus Sn di atas nilainya sama saja untuk semua jenis rasionya, sehingga cukup ingat salah satu saja. Seperti ini. Pembuktiannya ya, Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Atau sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, di sini dikalikan penyembilan dan penyebutnya dengan min 1 masing-masing atas bawah. Maka berubahlah menjadi rumus yang kedua ini. Nah, ya. Nah, contoh. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan 1, 2, 4, 8.
Penyelesaiannya dari barisan itu diperoleh suku pertamanya atau A-nya yaitu atau satunya adalah 1. Kemudian rasionya adalah 2/1. Dengan 2. Jumlah 5 suku pertamanya ya, maka S5 ya sama dengan A-nya 1 dikali R-nya 2, N-nya adalah 5, maka 2/5 minus 1 per 2 minus 1. Maka 32 minus 1 per 1. Hasilnya adalah 31. S5-nya adalah 31. Secara umum, rumus ekspresi dari satu barisan dapat ditulis ini. N dengan N sama dengan mulai startnya N sama dengan 1 atau suku pertama sampai dengan suku ketiga ya. Nah, seperti itu. Contoh ini, AN sama dengan 2 pangkat N. Nah, jika dimasukkan ke rumus ini jadi 2, 4, yang keterisian di setiap sukunya jadi seperti ini 2, 4, 8, 16 dan seterusnya itu. Karena 2 pangkat N. 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 4 adalah 16 dan seterusnya. Kemudian N sama dengan setengah pangkat N. Maka jika menggunakan rumus ini ya sama dengan setengah pangkat 1 adalah setengah. Setengah pangkat 2 adalah seperempat. Setengah pangkat 3 adalah seperempat. Setengah pangkat 4 adalah 1/16. Kemudian N sama dengan 3N 2. Maka suku pertamanya adalah dimasukkan ya di sini. Ketika N-nya sama dengan 1, maka 3 kali 1 minus 2 menjadi 1 ya. Oke, selesai. Kemudian ketika N-nya 2, 3 kali 2, 6, 6 minus 2 menjadi 4. Kemudian suku ketiga, 3 kali 3, 9, 9 minus 2, 7, dan seterusnya. Kemudian deret aritmatika tak hingga. Deret aritmatika yang jumlahnya sampai suku ke tak hingga. Rumus umumnya adalah seperti ini, sigma jumlah N sama dengan 1, N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, dan A-nya suku N sama dengan suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya seperti itu. Suku pertamanya adalah A, suku keduanya adalah A plus B, suku ketiganya A plus 2B, suku keempatnya A plus 3B dan seterusnya. Masing-masing dijumlah. Kemudian contoh diketahui suatu deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Ya, perlu diketahui bisa dilihat kalau ada penjumlahan ini berarti deret A sama dengan 1, B sama dengan 2. Ya. Bedanya atau selisihnya 3 minus 1, 2. Dari situ. Kemudian SN-nya sama dengan rumusnya menggunakan yang tipe kedua tadi ya. Karena kita tahu beda atau selisihnya di sini. Maka N per 2 kali 2A plus 2 plus kurang buka N minus 1 kali B. Sama dengan N per 2 kali hanya 1 ya 2 plus 2 N 2 sama dengan N kuadrat. Nah, jika N besar maka nilai Sn akan sangat besar. Artinya jika jumlah sukunya banyak sekali maka Sn-nya juga akan sangat besar. Ya kan karena dijumlahkan. Jika N-nya mendekati tangga ya maka Sn-nya mendekati tangga juga. Nah, bukan merupakan nilai numerik yang terhingga gitu. Nah, deret geometri yang penjumlahannya sampai suku ke tangga, jumlah deretnya mengikuti deret geometri.
Misalkan ada deret U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 yang dijumlahkan sampai tak indah yang disimbolkan dengan S tak indah. Hasil jumlah tak indahnya ya, tergantung dari nilai rasionya. Yang kondisi pertama, jika R-nya lebih besar dari 1, ya, misalkan R-nya 3 atau 5, dan seterusnya, maka hasil penjumlahannya, ya, S tak inggahnya sama dengan S tak inggah. Tuh. Kemudian kondisi kedua, jika R-nya antara min 1 dan 1, maka hasil penjumlahannya adalah atau S tak inggahnya sama dengan A per 1 minus R. Kemudian kondisi ketiga, jika R-nya kurang dari minus 1, maka hasil penjumlahannya S tak inggahnya ya, sama dengan minus tak inggah. Masih jarak gambar tak inggah, rumus umumnya adalah sigma jumlah N mulai dari 1 sampai ke N. Dengan AN di sini sama dengan A ditambah A kali R ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai nanti berhenti ke N. Nah, di mana R-nya adalah rasio itu bandingan tadi ya antara suku ke N dengan suku ke N-1. Nah, ini memilih salah satu suku dan dibagi dengan suku sebelumnya. Suku ke N sama dengan AR pangkat N-1. Nah, jumlah dari N suku pertamanya rumusnya adalah seperti ini. A kurung buka 1 minus R pangkat N per 1 minus R. Oke, ya. Kemudian rumus umumnya. Sigma jumlah N sama dengan mulai 1 sampai dengan plus 3. AN sama dengan A tambah AR tambah ini dan seterusnya itu tadi. Untuk S tak inggah sama dengan A plus AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Sama dengan limit N mendekati tak inggah A kurang buka 1 minus R pangkat N per 1 minus R. Nah, jika di sini ini kan limit N mendekati tak inggah ini berlaku, maka yang di sini A per 1 minus R ini keluar dari limitnya. Makanya dia keluar di sebelah kirinya limit. Nah, yang sisanya adalah 1 minus R pangkat N gitu ya. Karena di sini N-nya terkondisi dengan limit mendekati tak inggah. Maka tetap di sini posisinya. Sebelah kanannya limit. Kemudian ini masih tetap tidak berubah. Nah, ini 1 bisa keluar dari limit juga ya. Kemudian ini tetap ini 1 minus 0. Nah, 0 dari mana? 0 adalah di sini. N mendekati tak inggah R pangkat N. R dengan pangkat tak inggah itu kan 0 ya. R pangkat rasio dengan berpangkat yang sangat besar itu kan misalnya 0. Nah, jika dengan syarat ya rasionya adalah kurang dari 1 gitu. Kemudian ini disederhanakan lagi ya A per 1 minus R. Ini kan 1 minus 0 1 ya. 1 dikali ini kan ya bilangannya di dalam kurung ini sisanya. Gitu. Nah, jika R-nya lebih kecil dari 1 ya maka nanti akan konvergen. Kondisi kedua, jika R-nya lebih besar dari 1 maka divergen. Itu dua kondisi. Jika R-nya kurang dari 1 maka konvergen. Nah, ini bisa lihat di sini kan. Jika R-nya kurang dari 1 itu misalkan contohnya berarti kan setengah ya contoh ya. Nah, 1 minus setengah. 1 minus setengah kan setengah. Artinya nanti kalau dibawa ke atas itu dikalikan 2 yang di atas ini pembilangnya nanti A-nya ini. Nah, kalau
dikalikan dengan 2, maka kan dia akan konvergen, artinya dia akan eh, eh, gen itu eh, nanti kalian bisa apa, mencari di internet ya, di Google, bahwa konvergen itu seperti apa, divergen itu seperti apa. Nanti ada grafiknya. Kemudian kalau untuk R-nya lebih besar dari 1, misalkan R-nya itu 2 ya. Di sini misalkan 1 minus 2, berarti kan negatif ya. Negatif. Nah, penyebutnya negatif. Misalkan A-nya ini bilangan A itu, kalau deret kan suku pertamanya mesti positif ya. Nah, positif dibagi negatif, maka hasilnya kan negatif. Ya. Maka S S tanggalnya itu negatif. Nah, kalau S tanggalnya negatif, maka dia nanti akan divergen. Gitu. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipelajari dan semoga tidak puas dari sini saja. Kalian mendapatkan ilmu. Silahkan pelajari mungkin dari sumber-sumber yang lain. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi nomor ini, nomor WA saya. Terima kasih, saya tutup. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.